Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Denia Fadianti. Saya berstatus sebagai mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan program studi sarjana terapan sanitasi lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan kelas 1C dengan nomor NIM 040. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang hangat akhir-akhir ini seputar COVID, yaitu upaya kebersihan lingkungan dan gaya hidup yang diterapkan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Virus COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Pada awal tahun 2019, penularannya dianggap dari hewan ke manusia atau zoonosis, dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Pada tahun 2019 awal belum diberi nama COVID-19 loh, masih belum jelas bagaimana penularannya. Diduga dari hewan ke manusia karena adanya kasus-kasus yang muncul di Wuhan, semuanya mempunyai riwayat kontrak dengan pasar hewan di Wuhan. Namun, saat ini penularan selain dari antara manusia ke manusia diperkirakan juga melalui udara atau airborne diseases loh. Apabila melalui udara seperti ini menjadi lebih berbahaya ya. Dengan ditemukannya virus COVID yang mematikan ini, dapat disimpulkan bahwa awal mula COVID adalah karena kontrak erat antara manusia dengan hewan atau kelelawar yang tidak diiringi dengan kebersihan sanitasi yang baik. Menghindari penyakit apapun sangat penting di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya agar tidak mudah terinfeksi. Pengurus Besar PB, Ikatan Dokter Indonesia IDI, memaparkan 3 aspek utama yang mesti dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan penyakit di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kalian tahu nggak? Sebenarnya, menurut teori kesehatan masyarakat, agar terhindar dari sebuah penyakit yang diubah bukan hanya perilaku saja, tetapi banyak hal yang harus diubah, kata Ketua PBID Daeng M. Fakih. 3 aspek tersebut yakni aspek merubah perilaku, menjaga daya tahan tubuh, memodifikasi dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik itu tempat kerja, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Ia mengatakan aspek perubahan perilaku tetap merujuk pada penggunaan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan di tempat umum pastinya. Nah, di sini saya akan kasih tahu, kalian belum ngerti pengertian kebersihan kan? Apa sih kebersihan itu? Kebersihan merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Kebersihan juga berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram. Tentu saja, bila lingkungan yang kumuh akan menjadikan orang menjadi enggan berlama-lama untuk berada di lingkungan tersebut. Kebersihan di sini merupakan salah satu aspek penting sehingga laju COVID dapat dihadang. Yang bisa kita lakukan adalah memakai masker sekali pakai dan membersihkan lingkungan rumah secara rutin. Sampai saat ini, Indonesia belum mencapai kekebalan kelompok dan per 4 September 2021, tepatnya pada pukul 12, hanya sekitar 38.030.652 orang atau sekitar 18,26% orang Indonesia yang sudah divaksin. Maka, satu-satunya cara yang paling efektif adalah dengan cara mencegah, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin-poin mengenai cara menerapkan pola hidup sehat atau PHBS. Nah, yang pertama adalah makan makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan vitamin E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan dapat dari suplemen tambahan. Akan tetapi, dalam kondisi tubuh memerlukan tambahan, bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen vitamin. Yang kedua adalah olahraga teratur. Olahraga teratur juga dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Nah, di
Di sini, kawan-kawan, olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, olahraga juga bisa dilakukan di dalam rumah. Yang ketiga, sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel pada tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik perlu dibudidayakan agar kita tidak tertulari dan tidak menulari. Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kandungan alkohol dalam hand sanitizer. Menurut WHO, kandungan alkohol dalam hand sanitizer minimal itu 60%. Sangat dianjurkan ya kan? Sangat dianjurkan, bukan setiap kali kita keluar rumah selalu membawa hand sanitizer pada tas atau saku. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Hindari kebiasaan menyentuh rasa segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. Yang kelima, pakai masker. Virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin, atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh karena itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain pada diri kita masing-masing. Banyak sekali yang salah ketika menggunakan masker. Misalnya tuh, membuka masker ketika berbicara, memakai masker di mulut tanpa hidungnya tertutup. Dan yang keenam, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang paling penting tuh hindari begadang malam ya kawan. Yang ketujuh, etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, tapi gunakan tisu atau sapu tangan. Atau tutup mulut dengan menggunakan lipatan lengan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini marak sekali kegiatan disinfeksi baik yang digerakkan oleh lembaga maupun inisiatif masyarakat itu sendiri. Fasilitas umum seperti bandara, pasar, stasiun, terminal, dan lain-lain perlu dilakukan disinfeksi secara rutin. Untuk rumah cukup dengan mengepai lantai 2 kali sehari. Yang kesembilan, hindari berkerumunan dan jaga jarak aman. Menurut penelitian, percikan droplet keluar dari mulut rata-rata sejauh 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter ya teman. Jangan berkerumun karena sangat berpotensi terjadinya penularan. Hindari sentuhan fisik seperti bersalaman, karena bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan. Mari cegah penularan virus corona ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upayakan perilaku penerapan PHBS ini semaksimal mungkin ya. Oke, demikian laju penularan virus ini dapat kita hambat bahkan kita hilangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.